Oke, masih di Dulbar Ngulik. Kali ini kita nguliknya coba opening di wilayah hutan bambu Kota Bekasi nih. Aduh, ini angin-anginnya semilir dan suara-suara pohon bambunya nih. Oke, untuk kali ini kita lanjut part 2 untuk roadshow di kantor-kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi. Kita langsung kulik tentang kantor kecamatan Jati Asih dan Pondok Gede. Ayo! Oke, roadshow kita bersama dengan tim percepatan pelayanan publik Kota Bekasi atau TP3. Bapak Sony Sumarsono selaku Ketua TP3 Kota Bekasi juga memantau kinerja atau lingkungan kerja kantor kecamatan Jati Asih. Ini simak dulu keterangan dari Camat Jati Asih. Mas Ari, untuk pelayanan publik, inovasinya di sini apa, Pak? Sebetulnya memang ada tambahan jam pelayanan. Jam pelayanan setiap Jumat itu jam 4 sampai jam 8 malam. Kami menyebutnya pertamak manja, Pak. Pelayanan kepada masyarakat tambah maksimal di halaman Jati Asih. Memberikan ruang buat masyarakat yang tidak memiliki waktu hadir di jam kerja secara operasional dari jam 8 sampai jam 4. Kita tambahkan di hari Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Sebenarnya seperti itu. Terus kalau untuk masa jabatan Pak Triadianto ini kan berakhir 20 September 2023 ini. Betul. Nah, kesannya selama jabatan Pak Tri di Kota Bekasi apa, Pak? Dan harapan kedepannya apa? Saya bersyukur ya bisa bekerja sama dengan Pak Triadianto. Pertama karena memang beliau mantan birokrat yang memang tahu persis kondisi permasalahan kami. Jadi memang prinsip dasarnya Pak Triadianto ini bisa mengkolaborasikan bagaimana sebetulnya SDM-SDM dari masing-masing orang. Tentu saja saya berharap bahwa memang kepemimpinan beliau bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dengan kepemimpinan beliau itu ada beberapa prestasi memang betul dihasilkan dari penyusunan puzzle-puzzle dari masing-masing individu. Jadi masing-masing orang tidak lagi berkreasi secara mandiri, tetapi bagaimana secara kelompok. Yang terakhir yang kami rasakan secara langsung, Jati Asih menjadi harapan 2 terkait dengan posyandu di tingkat Jawa Barat. Nah, itu bagian dari elaborasi Dr. Triadianto, saya pikir. Berarti beranjak dari birokrat bukan berarti kaku, bukan ya? Saya kira malah lebih memahami gitu. Saya pikir itu menjadi modal yang paling mewah kali ya. Modal yang paling luar biasa untuk seseorang mengetahui persis bagaimana sebetulnya alur birokrat di Kota Bekasi. Harapannya, Pak, ke depan, Pak? Ya, saya harap tipe yang seperti Patri lah yang bisa memimpin kami, sehingga pada saatnya memang tinggal running saja. Percepatan pembangunan bisa dilakukan dengan tipe-tipe seperti Pak Triadianto. Oke. Ini juga ada tanggapan dari Ketua Tim TP3 tentang kinerjanya dan tanggapan dari para lurah dan staf-stafnya. Cek. Sekarang ini kami dari TP3 Pemerintah Kota Bekasi sedang berkunjung ke Kecamatan Jati Asih, dan terima kasih ini sambutan Pak Camat luar biasa, Pak Sari dan seluruh jajaran staf dan kelurahan. Jadi Jati Asih itu mungkin di antara kecamatan yang ada cukup problematik, terutama persoalan banjir yang memang saat ini masih belum teratasi secara sempurna, Pak ya. Saya kira bahkan termasuk wilayah kecamatan ini pun juga kalau banjir bisa setengah meter. Oleh karena itu menjadi PR ke depannya lebih baik, tapi pemerintah Kota Bekasi di bawah Pak Triadianto yang berusaha keras untuk mengatasi persoalan ini. Hanya saja karena 20 September berakhir, saya kira apapun juga insya Allah bisa dilanjutkan ke depan dan konsentrasi untuk menangani masalah Jati Asih. Tentunya kami jajaran Kecamatan Jati Asih, kami camat dan lurah Kecamatan Jati Asih sangat berterima kasih atas kunjungan tim TP3 melakukan evaluasi terkait dengan keberadaan kecamatan. Tentu saja kami berharap ada program-program yang bisa didukung sehingga pada saatnya permasalahan banjir, macet dan permasalahan lain di wilayah Kecamatan Jati Asih dapat dituntaskan dalam waktu segera. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau kesan saya sih ya, selama kepemimpinan Pak Tri dari PLT ya, beliau lebih banyak wilayah sih menurut kami. Artinya pemimpin yang bagaimana caranya dia bisa melihat kondisi di bawah, tidak hanya mendengar laporan-laporan dari bawahannya.
beliau itu sering turun langsung ke lapangan sehingga banyak keluhan masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang mungkin dibutuhkan dalam pembangunan, khususnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan beliau masih dilanjutkan yang mungkin sampai saat ini belum terlaksana. Gimana Jati Asih? Jati Asih siap berprestasi. Kota Bekasi keren. Nah, ini kali ini kita berada di kantor Kelurahan Jati Asih bersama Pak Lurah nih. Pak Lurah, izin Pak. Untuk Jati Asih, prestasinya apa sih Pak? Pertama, kita mendapat penghargaan Kelurahan Sadar Hukum. Sadar Hukum. Sadar Hukum tahun 2019. Kemudian ODF Kelurahan juga tahun 2019. Kemudian kita kemarin lomba kinerja tingkat Kota Bekasi, kita dapat peringkat ketiga. Peringkat ketiga. Untuk tingkat Kota Bekasi ya? Tingkat Kota Bekasi. Kemudian baru saja kemarin tanggal 2 September 2023 kita mendapat penghargaan peringkat ketiga Sosial Media Kelurahan of the Year tingkat Provinsi Jawa Barat. Tingkat Provinsi Jawa Barat. 2 September ini baru kemarin ya? Ya, kemarin Sabtu. Selama sekitar 2 tahun masa jabatan Pak Triadianto menjadi PLT dan Wali Kota Bekasi dalam waktu kemarin yang belum jauh kemarin ya, itu kesannya bersama Pak Triadianto menjadi pimpinan tuh gimana Pak? Sungguh luar biasa untuk Pak Tri menjalankan pemerintahan sisa masa jabatan 2018-2023 kemarin. Kita termotivasi, kita selalu kompak, kemudian kita menciptakan kebersamaan di internal kelurahan sehingga kita bisa mudah-mudahan bisa menciptakan juga kerukunan di wilayah Kelurahan Jati Asih. Dimulai dari aparatur Kelurahan Jati Asih tentunya. Untuk harapannya ke depan, gimana Pak, pemimpin daerahnya Pak? Ya, Bapak Tri Adianto, Wali Kota Bekasi sekarang sudah menanamkan fondasi-fondasi dan landasan dasar pembangunan untuk pembangunan Kota Bekasi di masa yang akan datang. Bahwa kita harus kompak membangun Kelurahan Jati Asih dan secara umum Kota Bekasi, bahwa pimpinan Bapak Wali Kota Dr. Tri Adianto. Diharapkan ya bisa dilanjutkan. Jangan hanya kita sudah dasar-dasarnya sudah ditanamkan fondasi-fondasinya, kemudian harapan kita untuk bisa melanjutkan ke depan oleh Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adianto. Oke, kita nih bersama dengan pekerja sosial masyarakat Jati Asih nih. Bu, gimana? Sosialnya di Jati Asih gimana Bu? Alhamdulillah untuk di Jati Asih segala apapun permasalahannya kita kelar, kita bantu warga dalam bidang kesehatan maupun BPNT semua alhamdulillah lancar. Ataupun bantuan ke RS-nya untuk warga lancar semua, tidak ada kendala untuk ke Jati Asih. Karena PSM itu menangani 26 kategori orang cacat, terlantar, pengemis, semua kita tangani alhamdulillah terlaksana semua, tidak ada kesulitan untuk itu. Untuk di Jati Asih. Untuk Pak Tri Wali Kota kemarin kita dapat tali asi Pak, ditambahin Pak sama dia. Nah pengen kita lanjutin lagi dia Pak, tali asi kita ditambah lagi Pak. Tali asi ya, tali asinya ya. Tali asi kita, alhamdulillah kemarin kan cuma 6 bulan Pak. Setelah ada Pak Tri malah kita ditambahin Pak 6 bulan lagi. Siap. Dilanjutkan Pak, tali asi kita tambahin lagi. Tali asinya aja apa Pak Trinya yang dilanjutkan? Semuanya Pak. Semuanya yang dilanjutkan. Oke, terima kasih ya. Tambahin tali asinya. Kelurahan Jati Asih luar biasa. Jati Asih siap berprestasi. Kota Bekasi keren. Oke, tadi itu kulikan di Kecamatan Jati Asih. Kita lanjut roadshow di Kecamatan Pondok Gede. Oke, kita kali ini berada di Kecamatan Pondok Gede. Izin Pak Camat. Untuk masa bakti Pak Triadianto selama 2 tahun terakhir ini, pengen tahu apa aja sih program-program unggulan Kecamatan Pondok Gede selama ini Pak? Program unggulan di Kecamatan Pondok Gede saat ini adalah berfokus terkait dengan peningkatan pelayanan publik. Dan ini juga sesuai dengan arahan Pak Wali Kota untuk terus memberikan optimalisasi pelayanan publik sebagaimana yang sudah disampaikan untuk mencapai visi misi
Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Itu otomatis mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan. Kalau untuk 20 September Pak Tri Adianto kan berakhir. Ya. Ada kesan dan harapannya, Pak? Kesan selama dengan Pak Wali Kota bahwa beliau adalah salah satu pelopor inovasi di Kota Bekasi. Jadi kita dipacu terus untuk memberikan pelayanan yang optimal di masyarakat. Harapan ke depan terus menjadi motivator dan secara berkelanjutan di tahun-tahun selanjutnya untuk memimpin wilayah Kota Bekasi. Oke, kita sekarang berada di front office Kecamatan Pondok Gede. Kita pengen tahu nih pelayanannya seperti apa, Mbak. Ya, Ini paten ini kan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Pondok Gede. Apa pelayanan yang bikin paten, Mbak? Pelayanan administrasi kependudukan kayak KTP, KK, KIA, surat pindah, akte, sama aktivasi digital sekarang. Itu pelayanan itu warga tuh kalau datang sulit nggak sih, Mbak? Lama nggak sih prosesnya? Enggak, cepat. Kayak kartu keluarga itu 1 kali 24 jam akan masuk di email. Oh gitu. Nah, Po, ini satunya nih. Yang satu kita tanya kesannya selama bekerja dengan Pak Tri Adianto di bawah pimpinan daerahnya gimana? Untuk Pak Tri lebih inovatif, Ya. transparan, banyak kegiatan yang dilakukan di wilayah sih. Di wilayah ya. Berarti dia sering di wilayah ya, Pak Tri ya. Iya. Harapannya, Mbak? Harapannya Pak Tri bisa jadi wali kota Bekasi di periode selanjutnya. Periode selanjutnya. Nah, kita bersama 5 lurah di Kecamatan Pondok Gede nih kali ini nih. Coba kita tanya nih, perwakilan izin kita mau tanya tentang kesannya bekerja bersama dengan Pak Tri selama 2 tahun terakhir. Di terakhir masa jabatannya ini, Pak. Gimana Pak kesannya? Ya, terima kasih. Saya Atmanto Lurah Jati Makmur. Selama kurang lebih 2 tahun bersama Pak Dr. Tri Adianto Cahyono dalam melaksanakan tugas, beliau selalu cepat tanggap ya. Apabila ada laporan dari warga masyarakat, biasanya beliau langsung koordinasi dengan Pak PD atau Pak Camat untuk disampaikan kepada saya sebagai lurah. Untuk infrastruktur ya, beliau memang selalu koordinasi dengan forum RW, juga PRW dan juga masyarakat langsung. Kalau turun ke lapangan itu kira-kira apa yang dibutuhkan. Jadi beliau selalu tanggap terhadap warga masyarakat. Ya, tentunya kesan saya terhadap Pak Wali Kota, beliau ini luas, banyak inovasinya dan selalu cepat tanggap terhadap keluhan warga masyarakat. Untuk harapan saya ya tentunya selama ini kan sudah bekerja dengan sangat baik, sudah nyetel lah sama Bapak Wali Kota ya tentunya. Harapan saya sebagai lurah yang terbaik buat Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono untuk kedepannya. Terima kasih. Giliran Pondok Gede nih. Jati Bening Luar biasa. Jati Bening baru Maju. Jati Makmur Mantap. Jati Waringin Ceria. Jati Cempaka Happy. Pondok Gede Kota Bekasi Keren. Oke, itu tanggapan dari camatnya, Camat Pondok Gede. Nah, Sony Sumarsono juga menanggapi dengan adanya pedagang UMKM yang berjualan di dalam pendopo Kecamatan Pondok Gede. Gratis. Ini diskusi Sony Sumarsono. Simak. Satu kelebihan di Kecamatan Pondok Gede ini, memang banyak program. Satu yang cukup menonjol, Pak Camat memberikan kesempatan kepada UKM-UKM lokal ya di pendopo ini untuk mengisi, ya, termasuk jualan seperti yang dapat dilihat ini ya. Ada lemon, ada kopi, teh dan seterusnya. Ya, saya kira diberi kesempatan sama Pak Camat dan itu free. Ya, gratis. Siapa yang mau? Ini satu kedekatan antara aparatur pemerintah dengan rakyat. Satunya pemerintah dengan rakyat. Salah satu bentuknya adalah di Kecamatan Pondok Gede. Hal yang harus diapresiasi. Nah, sekarang silakan
ada komentar Bapak Ibu sekalian, ini udah lama, berapa lama, senang nggak diberi kesempatan untuk bisa jualan di pendopo kecamatan ini? Silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan juga Pak Camat karena memberikan kita kesempatan untuk mengisi pojokan UMKM ini. Saya senang sekali Pak, jadi kita diberi kesempatan untuk maju UMKM Pondok Gede itu. Nah ini kita baru di sini sekitar 3 bulanan dan itu ya sangat membanggakan kita juga Pak. Sebagai UMKM itu maksudnya disupport, didukung oleh Pak Camat gitu. Pak Camat memiliki inisiatif memberikan begini, nggak luput dari juga bimbingan Pak Wali Kota. Iya betul. Dan Pak Wali Kota sebentar lagi akan mengakhiri jabatan 20 September. Ada harapan untuk Pak Wali Kota kira-kira? Silakan. Ya harapannya sih supaya tidak hilang gitu UMKM kita itu, dan saya ingin dukungan Pak Wali Kota tidak sekarang, untuk yang selanjutnya agar tetap maju ya. Dan mudah-mudahan Pak Wali Kota itu akan dipilih kembali oleh masyarakat gitu. Dan saya juga mendukung Wali Kota agar kita tetap maju bersama Pak Wali Kota. Terima kasih. Satu orang yang lainnya bagaimana? Kita mendukung, kita kompak sangat mendukung. UMKM Pondok Gede kompak mendukung Pak Wali Kota. Oke, terima kasih. Keren. Oke, selesai sudah kantor Kecamatan Pondok Gede. Kita kulik-kulik di dalamnya. Kecamatan Pondok Gede juga memiliki TPS 3R, yaitu tempat pengolahan sampah menjadi kompos dan bahan lainnya yang bermanfaat. Kita sambangi. Nah, ini masih di wilayah Kecamatan Pondok Gede, tapi ini di tempat TPS 3R. Izin Pak, TPS 3R itu apa Pak? Tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle. Recycle. Apa aja Pak yang diolah di sini? Jadi di sini diolah hampir semua sampah ya Pak, kecuali mungkin B3 hanya sedikit ya. Tapi semua ada di sini. Jadi dari organik, anorganik, yaitu sisa sampah-sampah plastik dan kemudian residu. Untuk pengelola dan hasil kelolaan ini diapakan Pak? Kebetulan ada di belakang kita ini untuk hasil-hasil sampah anorganik ini kita kumpulkan kemudian kita jual, dan dari hasil dari organik kita olah menjadi kompos Pak. Kompos ya. Dan kemudian kita jual juga. Alhamdulillah juga dari dijual di warga sini juga kita udah kewalahan sih. Permintaannya banyak. Permintaannya banyak ya. Siap-siap ya. Iya. Pak, ini mau nanya dikit tentang kesannya dan harapannya ke depan nih Pak untuk Kota Bekasi terkait dengan pemimpin daerah kita kan Pak Tri Adianto sekarang nih. Iya. Masa baktinya akan berakhir pada 20 September. Iya. Nah, kesan Bapak selama kepemimpinan Pak Tri apa dan apa harapannya Pak? Harapan kami sih untuk pemimpin selanjutnya yang kemarin itu Pak Tri, ya mungkin insya Allah bisa berlanjut ya. Siap. Karena memang beliau cukup concern di TPS 3R ini. Waktu itu juga kami mengadakan acara, beliau hadir untuk peresmian mesin ini. Kebetulan kami ada mitra kami dari Enviro dan Bulina. Jadi beliau memang menginginkan supaya Bekasi mempunyai seperti ini Pak, tempat-tempat seperti ini, dan mungkin insya Allah kami menjadi pilot project. Ini kami dibantu juga Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami memang concern, dan Pak Camat sendiri memang menginginkan kalau bisa di setiap RW ada Pak seperti ini. Ya, mungkin tidak terlalu besar lah, tapi bisa lah seperti ini. Konsep ini keunggulannya adalah meminimais pembuangan sampah ke TPA. Jadi sampah bisa selesai di tingkat di level RW. Ini targetnya tiap RW ada apa gimana Pak? Harapannya. Oke, siap. Ini salah satu contoh TPS 3R yang mungkin 4 dari seluruh Kota Bekasi yang jumlahnya belasan yang bisa hidup. Ya, di belakang saya itu ada kendaraan seperti ini, jumlahnya 2. Idealnya hitungan saya harusnya punya 6. Tapi yang ada cuma 2, rusak 1 ya pasti nggak bisa bergerak optimal. Yang kedua, ini konsepnya bagus dari segi partisipasi masyarakat, ya ta? Berbagai tingkat etika perkotaan dan juga kesehatan lingkungan. Tapi konsep manajemennya belum matang. Hal semacam ini nggak bisa secara mandiri, bahwa hasil dari pengolahan ini bisa mengcover biaya operasional pegawai yang jumlahnya 8. Jadi pemerintah kota dalam konsep ini harusnya juga memberikan subsidi
sebesar 50% supaya TPS TKR semacam ini bisa hidup. Hitung-hitung subsidi 5% adalah biaya untuk penanganan sampah di masing-masing lingkungan RW. Saya kira ini menjadi konsep yang harus diolah lebih lanjut. Siapapun jadi wali kota, siapapun menjadi kepala dinas lingkungan gitu. Tapi saya apresiasi berkat dukungan ya, ada Pak RW yang day-to-day menangani ini di bawah supervisi Pak Lurah ya. Siapa? Pak Amir, kemudian Pak Camat Jaina. Ini saya kira luar biasa, layak untuk memperoleh juara. Terima kasih. Oke, terima kasih Dulbermania sudah mengikuti kulikan kita hari ini. Jangan lupa, fokus dan tekun adalah modal utama dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aye!